Satu Malam Bersama Om Duda. Bab 003. 1. Napas sudah itu saling menerpa seiring gerakan olahraga yang berpacu, pandangan pun saling beradu, bahkan posisi sudah selayaknya bersatu. Gak bisa, ini terlalu intim, batin Teta. Teta tidak sanggup jika harus menahan napas lebih lama seperti ini. Kondisinya sangat tidak wajar. Dada yang terus bergerak maju mundur itu membuatnya kepanasan, belum lagi sesuatu yang ia duduki di bawah. Pak, tahan Teta, sebentar lagi. Bukan ucapan yang didengar, justru seperti sebuah lenguhan yang keluar. Entah karena nenahan berat beban alat yang ia gunakan, atau memang karena hal lain. Namun, tampaknya keseksian duda beranak L itu meningkat, dengan keringat yang mengkilap membasahi pelipis dan seluruh badannya. Belut bapak yang gak bisa diam, ini mengganggu. Astaga, tadi aku pegang, sekarang malah aku duduki. Gerutu Teta dalam hati. Alat gym yang berada di sisi kiri kanan itu akhirnya dilepas oleh Ethan. Namun, pria tersebut justru mendaratkan kepalanya di pundak Teta seakan ia sedang memeluk. Nyatanya ia hanya ingin berbagi peluk. Ih, bapak basah. Ethan tersenyum di balik ceruk leher Teta. Ia belum ada niat untuk beranjak dari posisinya. Keringat saya wangi. Bau kambing, Pak. Diam Teta, saya lagi merilekskan saraf otot saya. Enggan beranjak. Ethan terlihat betah dalam posisi itu. Alasan yang diucapkannya barusan tidak benar, sebetulnya dia sedang menikmati wangi rambut Teta. Belakangan ini perlakuan nih duda aneh, gak kayak biasanya. Apa karena aku baru tahu ya, sebenarnya kepribadian dia tuh kayak gini. Di luar, ada Yani dan Sasa yang berniat menghampiri. Namun, melihat posisi mereka, keduanya tampak mengurungkan niat. Padahal, mereka hanya ingin memberitahu jika anak majikannya sudah bangun dan sedang menangis. Mungkin saja mencari keberadaan pengasuhnya. Sikap Bapak Kayak beda semenjak kedatangan Teta. Mereka cocok menurutku ketimbang Nona Mauren, gumam Yani. Tapi aku gak suka, seharusnya Pak Ethan cocoknya sama aku. Sahut Sasa. Kenapa? Cemburu. Teta mah cakep, kamu. Cibir Yani. Kecap. Sesuai perkataannya kemarin, Ethan menunaikan janjinya untuk mengajak anak serta pengasuhnya jalan-jalan di hari weekend yang cerah ini. Kan, jadi kelihatan best fathernya. Ketampanan bapak jadi naik seperempat. Jika di kehidupan lain pengasuh yang menjaga maka ia yang membawa, berbeda untuk mereka. Ethan justru 2. Disuruh membawa anaknya dengan gendongan bayi di depan, sementara Teta lenggang tidak membawa apa-apa, hanya botol susu saja. Kini mereka sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan terbesar. Sampai di sana, banyak sekali barang yang menjadi impian Teta, akan tetapi seberusaha mungkin ia tidak menunjukkan keinginannya di hadapan Ethan. Ambil yang kamu mau dan yang menjadi kebutuhan, saya tunggu sampai 1 jam, setelah itu kita ke restoran. Buat baby, Pak. Kebutuhan anak saya sudah terpenuhi sebelum dia lahir. Jadi, yang lebih membutuhkan itu kamu. Balas Ethan tandas. Cepat. Serius, Pak. Apa aja? Gak dimasukin ke daftar utang, kan? Teta seakan kegirangan. Saya tunggu sampai 1 jam. Sontak Teta terburu-buru mencari target yang sebelumnya sudah sangat diinginkan. Rasanya sikap Ethan yang begitu aneh akan ia manfaatkan hari ini. Teta, tunggu. Kenapa lagi, Pak? Jari telunjuk majikannya itu mengarah ke sebuah toko pakaian dalam. Ya, itu toko barang penyanggah buah dada. Karena ukuranmu berbeda dari semua pekerja di rumah, jadi belilah sebanyak mungkin. Mengingat kejadian saat dimana Teta dimuntahi sampai tak bisa pulang karena tidak memakai bra, cukup miris. Karena itulah yang memerintahkan. Siap Pak. Heran juga,
Bisa-bisanya di umur segitu yang dia punya seperti wanita menyusui. Gumam Ethan. Sambil menunggu, ia menjaga putrinya yang terus saja tertawa melihat sebuah tempat permainan. Kau menyukainya? Ethan seakan bertanya kepada sang anak. Cepatlah besar, nanti kita bermain bersama. Mengingat saat mendiang istrinya hamil, Ethan pernah bermain game tersebut demi menuruti keinginannya sebagai ngidam pertama. Mungkin tak ayal kenapa Chia begitu terbahak menyaksikan orang-orang yang bermain di sana. Apa permainan tersebut? Ya, Arcade di Maisonne Dance. Orang yang menari di sana yang menjadi gelak tawa Chia. Tertawanya persis sekali dengan almarhumah sang istri. Pak. Ethan tertegun melihat betapa banyaknya bawaan pengasuhnya. Gadis itu banyak sekali memborong barang yang ditunjukkan oleh majikannya tadi. Bukan soal jumlah berapa barang yang dibeli Teta, tetapi ini tentang kegilaan perempuan tersebut. Yang kayak gini, kan Pak? Bapak suka yang merah atau yang pink? Teta memajang benda terlarang berwarna gonjreng itu di hadapan Ethan. Di sekitar, sudah banyak sekali orang yang menahan tertawa. Keren di sini ukuran berapa aja ada, biasanya di obrolan ukuran punya saya gak ada. Oh, iya, nembak Yani sama yang lain dipilihkan juga enggak, Pak. Kasihan mereka, siapa tahu butuh upgrade pakaian dalam juga. 3. Mendengar ocehan Teta membuat Ethan ingin mengatongi gadis tersebut. Astaga Teta. Kapasitas otaknya benar-benar seukuran pengraut pensil. Tiba di restoran. Setelah menahan malu di mall tadi, kini perut mulai keroncongan. Mereka pun menyempatkan untuk memasuki tempat makan. Sementara si baby sedang tidur, dan Ethan tidak mau memindahkan anaknya kepada Teta. Bapak makan dulu, biar Chia saya yang gendong. Nanti dia bangun. Ini sengaja banget gak sih biar dia aku suapi? Gumam dalam hati Teta. Ya udah, sini saya suapi deh. Ethan langsung membuka mulutnya, padahal kala itu Teta belum menyendokkan makanan. Capek juga ya nahan malu di mall. Mungkin saya sudah jadi bahan VIP mereka. Gumam Ethan sambil mengunyah makanan. Ih, kata bapak. Apapun yang Pak Ethan perintahkan itu berarti harus dilakukan. Ya, saya manut aja. Kan Bapak yang minta saya beli dalaman, lagian cuma minta pendapat aja kok. Bukan begitu konsepnya. Asik berbincang, tak sengaja mata Teta melihat ke arah belakang. Di sana, ada Andres dan para pengawal lain yang sedang tersenyum. Ralat, hanya pria itu yang tersenyum untuk Teta. Seperti biasa ia selalu salah tingkah jika dihadapkan pria kekar itu, bahkan hanya lirikan saja Teta sudah kehilangan akal. Ah, mungkin otaknya juga ikut hilang. Ternyata dari tadi mereka ikuti kegiatan kita. Gumam hati Teta. Pak, emang harus ya kemana-mana bawa bodyguard? Untuk keamanan. Emangnya banyak penjahat? Teta kembali bertanya. Teta, bodyguard itu penting. Bukan untuk menjaga, selain bisa memperketat keamanan mereka juga bisa melayani jikalau kita butuh. Apalagi untuk saya sebagai pembisnis. Banyak musuh karena persaingan, kan? Ethan terdiam, tidak ada jawaban sampai Teta memilih untuk menyudahi topik tersebut. Ayo kita pulang. Kak, malam hari. Mungkin karena kelelahan, di saat baby Chia masih melek tetapi Teta justru tertidur duluan, walhasil, ayahnya lah yang menjaga. Biarkan saja, sebentar lagi anakku juga akan tidur. Ethan mencegah Yani yang ingin membangunkan Teta di kursi ruang tamu. Baik Pak. Usai memindahkan anaknya ke kamar, Ethan kembali lagi untuk pengasuhnya. 4. Ngantuk sekali cacing ini. Terlalu banyak tingkah, dia sampai kelelahan, gumam Ethan.
Anak rambut yang menghalangi wajah cantik gadis itu disingkirkan oleh Ethan. Jika sedang tidur seperti ini, dia terlihat seperti ibu peri. Entahlah, saat bangun, aku lebih baik melihat dia tertidur, gumamnya. Tanpa menghiraukan pandangan pembantu lain, Ethan membopong pengasuhnya untuk dipindahkan ke kamar sang putri. Tolong bawakan laptop saya, malam ini saya akan tidur di kamar Chia. Ya, itu berarti tidur di tempat yang sama dengan Theta. 5. Bantal guling yang Theta rasakan ini cukup aneh. Jika biasanya empuk, kini terasa bercabang dan keras. Matanya masih enggan terbuka, padahal cahaya matahari sudah hampir menusuk bokong. Aak, Pak Ethan. Theta memekik saat menyadari jika bantal guling yang ia peluk adalah tubuh Ethan. Mereka sama-sama terkejut, tetapi keterkejutan Ethan hanya karena mendengar teriakannya, sementara Theta kaget karena ia mendapati tuannya tidur sekamar. Bapak ngelakuin apa aja semalam? Baju aku. Astaga, Pak, janjinya gak akan ambil keperawanan saya. Kalau begitu saya anggap hutang saya lunas. Cerocos Theta. Kamu bicara apa sih? Ethan masih separuh nyawa. Melihat pengasuhnya heboh pagi-pagi, ia merasa muak. Gak ada yang apa-apakan kamu, Theta. Terus kenapa baju bapak gak ada? Saya buka, gerah. Semalam kamu saya pindahkan ke kamar karena kamu ketiduran di ruang tamu, saya juga ketiduran. Anak saya nangis semalam. Jangan sepik, Pak. Ethan merasa tertantang dengan tingkah laku Theta yang tidak mempercayainya. Ia mendekati wajah pengasuhnya itu, sontak Theta refleksi memundur. Emang, apa yang kamu rasa? Ucap Ethan semakin mendekatinya. Theta menggeleng dengan wajah polos ketakutan. Enggak, Pak, enggak. Apa ada sesuatu yang kamu rasa sampai tidak ada kepercayaan? Lalu, bagaimana rasanya kalau saya melakukan? Lagi-lagi Theta menggeleng kuat, ketakutannya semakin jadi saat kepalanya mentok dinding yang berarti ia tidak bisa menjauh lagi dari Ethan yang semakin menghimpit. Enggak, Pak, saya percaya. Maaf. Kamu mau saya ngelakuin itu? Jangan, Pak. Spontan Theta berteriak dengan tangan menutupi bagian atas dan bawahnya. Perlu kamu tahu, kalau saya melakukan itu saya yakin kamu sedang tidur pun pasti kamu berteriak. Untuk rasanya, bagi perawan seperti kamu itu sangat menyiksa, bahkan bagai dibelah. Theta menelan salivanya. Merinding membayangkan jika itu yang ia rasa. Kini, Ethan sudah beranjak dari kasur setelah berhasil membuat Theta kepikiran. Apa sebegitu sakitnya? Aku takut, gak mau nikah. Theta senang sekali mengantar makanan ke kantor karena di sanalah tempatnya bertemu dengan Andres. Theta, apa kamu makan berdua setiap antar makanan? Tanya Yani. Iya, bawa makanannya dua terus. Timpal Sasa. Theta mengangguk. Iya, ini buat aku, jadi sengaja aku gak makan dulu di rumah biar nanti aku makan di sana. 6. Sekalian. Kamu jatuh cinta sama bapak ya? Tuding Sasa. Jatuh cinta. Haha, malah aku mau cepat-cepat kontrak kerjaku habis, balas Theta. Sasa dan Yani pun saling adu pandang seolah sedang bertukar pikir. Tapi aku habis kehilangan duit nih, sedih banget. Gumam Theta. Ya, tadi ia tak sengaja mengantongi uang. Berjalan-jalan sebentar, kemudian ia raba lagi kantongnya ternyata sudah kosong. Berapa? Tanya Sasa. 100.000. Jatuh mungkin, sahut Yani. Gak apa-apa, aku ikhlas. Ini aku langsung mau antar aja makanannya ya, Mbak. Oh ya sudah, hati-hati. Sahut mereka. Sudah ingin melangkah, tiba-tiba Theta berhenti lagi. Oh ya Mbak, Bapak selalu diantar bodyguardnya, kan? Bapak juga selalu disupiri mereka, kan? Theta hanya ingin memastikan jika nanti di kantor benar-benar ada Andres.
Bodyguard selalu bersama kemanapun Pak Ethan ada, tapi hari ini Bapak nyupir sendiri. Biasa, abis beli Fortuner baru. Sahut Sasa. Apa? Abis beli mobil baru. Teta memegang dagunya seperti sedang berpikir. Aku kok curiga ya. Tiba di kantor. Kak, seperti biasa ya. Betapa luasnya senyum Andres saat menanggapi satu kotak makan dari Teta. Sebelumnya pun melihat kedatangan Teta menenteng 2 makanan, sudah membuat senang tadi. Kini perempuan itu memasuki kantor, namun, sejenak ia mematung saat melihat ada perempuan yang tak asing sedang mengusap-usap pipi majikannya. Kemarilah Teta, seru Maureen. Ethan menatap lekat. Ia mengerti jika dalam posisi itu pengasuhnya merasa malu dan canggung. Maureen, sepertinya lebih baik kamu kembali lagi dengan kegiatanmu. Aku akan makan siang, ujar Ethan. Maureen tersenyum menanggapi ucapan mantannya. Kini, ia menoleh ke arah Teta. Teta, terima kasih banyak ya. Kamu boleh pulang, biar makanan itu aku yang siapkan untuk Ethan. Maureen, tapi... Oh baik Nona. Pas saya izin pulang ya. Teta menyela, seakan ia sangat senang dengan ucapan Maureen. Kini, gadis itu sudah melenggang keluar dengan santai. Teta, berani-beraninya kamu menyela ucapan saya. Saya cuma mau disiapkan sama kamu, batin Ethan sayangnya hanya mampu diucapkan dalam hati. Keluar dari ruangan, Teta menghampiri tempat penjagaan para bodyguard berada. Nona manis. 7. Tiba-tiba wajah Teta bersemu saat mendengar panggilan Andres. Kak Andres, ayo ke lobi. Kenapa cepat sekali, Nona? Tanya Andres. Di dalam sudah ada Nona Maureen. Andres langsung merangkul Teta menuju lobi. Teta yang mendapat perlakuan itu sangat senang. Pria segagah Andres mampu memanah hati Teta yang notabene anti pria dewasa. Apa saya akan mendapatkan makan seperti ini selalu? Tanya Andres. Selagi aku datang ke sini, itu berarti kamu dapat, balas Teta. Terima kasih, Nona. Sama-sama. Setelah tersenyum, tiba-tiba wajah Teta berubah sendu. Kenapa? Tanya Andres. Ia terus memperhatikan wajah cemberut gadis mungil yang sedang menyiapkan makanannya itu. Lemes abis kehilangan uang 100.000. Tadi tiba-tiba dengar Bapak abis beli Fortuner. Bukannya curiga ya, tapi... Andres terkekeh. Dalam situasi apapun Teta bisa bergurau. Mungkin jika Andres tahu, sebenarnya hal yang dianggap gurauan itu nyatanya adalah kebodohan. Nona memang sudah lama. Teta menoleh dengan alis menyatu. Apanya? Gilanya. Andres tertawa karismatik dengan menutup mulut menggunakan tangan yang terkepal, sementara Teta sendiri cemberut kesal. Ih. Nona, gadis sekecil Anda yang saya tahu masih menggeluti pendidikan. Ya, aku memang gak lulus. Kenapa? Demi hutang ayah aku terpaksa kerja begini. Andres hanya manggut-manggut menanggapi. Melihat wajah Teta yang mulai tersirat kesedihan, ia pun mengakhiri pembahasan itu. Nona, sudah ada pacar. Dek. Jantung Teta terpompa seperti mengisi ban kempes. Ia merasa Andres ingin mengenal lebih dekat dirinya. Apa dia mau nembak aku ya? Gumamnya dalam hati. Belum. Kenapa memangnya? Kelihatan jomblonya. Lengan kekar itu mendapat pukulan manja, sekali lagi Teta cemberut. Namun, berhasil membuat Andres tertawa. Tak lama, Teta pun ikut tergelak. Dari jauh mata memandang, aksi keduanya seperti manusia tanpa beban yang begitu bahagia. 8. Hari sudah berganti malam. Sebentar lagi Teta akan disiksa oleh majikannya. Hanya tinggal menghitung menit, kepulangan Ethan sedikit lagi terdengar. Kan balik juga tuh dewa. Si kecil sudah pulas,
Teta pun berlari untuk melayani ayah dari bayi itu. "Pak, mau saya siapkan apa?" Teta seketika berubah anggun dan profesional. Tidak menjawab, Ethan justru menariknya masuk ke dalam kamar. Di sana, Teta merasa takut karena tiba-tiba Ethan mengunci pintu dan membuka baju di hadapannya. "Teta, kamu bisa layani saya." 9. Melayani dalam artian, memberikan, mempersiapkan atau menyediakan semua kebutuhan. Ya, itu yang seharusnya ditangkap oleh pehaman otak. Namun, bagaimana tanggapan Teta saat majikannya meminta dilayani adalah, "Pak, ingat perjanjian kita. Cuma kontrak 1 tahun, tanpa adanya kontak fisik." Teta menyilang dadanya, takut Ethan menyerang bagian itu terlebih dahulu. Pria itu mengetuk jidat pengasuhnya sampai suaranya seperti ketukan pintu. Memangnya siapa yang mau melakukan kontak fisik dengan bocah? "Teta, benahi pikiran buruk kamu." Mesum sekali. Ethan langsung melempar jas dan kemeja, lalu Teta menangkapnya dengan cekatan. Sementara ia sendiri berjalan ke kamar mandi. Siapa yang gak negatif thinking, lihat dia tiba-tiba kunci pintu, buka baju, apalagi ekspresinya kayak monyet birahi. "Ih," gumam Teta. Beberapa menit setelah melayani semua kebutuhan Ethan. Kini, tiba-tiba majikannya itu meminta untuk tidur bersama seperti semalam. "Saya mau tidur bareng lagi." "Pak, apa kamar Bapak jeblos? Kenapa harus tidur dengan saya dan Cia?" "Terserah saya, semua ini milik saya." "Kamu nolak. Kamu angkat kaki dengan hutang yang belum lunas." Tidak serius. Sungguh jika itu akan dilakukan oleh Teta, mungkin Ethan stres seperti dulu. Ya, selain Teta tidak ada lagi pengasuh yang disenangi oleh anaknya. "Ya sudah, saya tidur di kamar lain." "Gak bisa, kalau anak saya bangun. Kamu mau merepotkan saya. Terus tujuan Bapak tidur sama kita, itu apa? Bapak yang mau, kan?" "Ya sudah, Bapak aja yang jaga. Saya mau menjaga anak saya. Kan, sudah ada saya." Pusing mendengar ucapannya yang selalu dielak, membuat Ethan geram dan menggendongnya. "Pak Ethan." Pekik Teta merasa terkejut dengan aksi majikannya. "Sehari berapa kosakata yang kamu keluarkan?" Gadis itu direbahkan di atas kasur. Dengan tampang cemberut Teta tidak mau menjawab. Jelas pertanyaan Ethan sangat menyebalkan baginya. Melihat Ethan menebahkan badannya di kasur yang sama, membuat Teta menggeser posisi. Saat itu, Ethan sangat santai, seakan menganggap Teta adalah bayangan. "Sini." "Gak mau." Sedetik kemudian tubuh tertarik ke dalam dekapan. Teta berbalik badan mencoba menghindar, tetapi tubuhnya sudah terjerembab dalam rengkuhan majikannya. Kini, posisi Teta memunggungi Ethan, sementara pria itu memeluknya dari belakang. 10. "Pak, tetaplah seperti ini." Wangi sampo menjadi favorit Ethan sekarang, layaknya sabu itu sangat candu. Mungkin kedepannya ini yang akan ia lakukan terus. "Aku butuh kehangatan, sebentar saja." "Kenapa?" Teta merasa ada yang aneh dengan majikannya. Semakin lama, semakin keras deru napas pria itu. "Saya merindukan istri saya." Sontak hati Teta tergerak untuk mengubah posisinya kembali. Ia mulai menerima. Sampai, berbalik badan dan menghadap tuannya. "Bapak baik-baik aja, kan?" Fine. Cuma beri saya sedikit saja dorongan untuk meredakan rasa rindu itu." Ethan menatap tulus. "Ya, sudah. Boleh peluk saya, tapi jangan macam-macam." Sergah Teta. Setelah tersenyum dengan lekukan di pipi, Ethan menarik gadis itu tanpa rasa ragu. Kini, keduanya sudah terjebak dalam kehangatan di satu selimut yang sama. Kenapa rasanya nyaman banget? Kayak dilindung, aku gak bisa nolak.
Tapi ini kenapa degup jantung dia kayak mau lari maraton ya. Mulai nyaman dengan posisi itu, suasana pun hening seakan meresapi sensasi masing-masing. Teta merasa dilindungi oleh tembok kokoh sehingga membuatnya nyaman. Sementara Ethan, ya tentu saja pria itu lebih merasakan keenakan, sedangkan yang dia peluk sangat empuk dan lembut. Mengingat, badan Teta yang berisi dan kencang. Tak terasa suara dengkuran halus mulai terdengar. Ethan melonggarkan sedikit pelukannya. Ia menatap pengasuhnya sudah tertidur seperti bayi. Cantik. Tanpa sadar bibirnya bergerak memuji si bocah yang sering ia hina itu. Pipi. Ya, benda bulat menggemaskan milik Teta menjadi pusat perhatian Ethan. Tak kalah dengan pipi anaknya, Teta pun punya. Saat bayiku dijaga dengan bayi, gumamnya terkekeh. Senang sekali ia dapat menul-noel benda itu sepuasnya. Namun, bibirnya cemburu seperti ingin merasakan seperti tangannya juga. Maaf, aku lebih suka memanfaatkan seseorang yang sedang tidur, batinnya. Pelan, tapi pasti. Ethan mendaratkan bibirnya di sebuah benda yang mirip dengan kue bakpao. Saat itu Ethan merasakan sensasi yang luar biasa. Lembut, yaitu yang ia rasakan saat mencium pipinya. Namun, pipi saja agaknya masih kurang. Malam ini ia harus memanfaatkan kesempatannya. Bibir yang terlihat mengkilap seperti buah ceri itu sudah difokuskan oleh pandangan. Menggiurkan sekali. Bagaimana jadinya bibir seksi dengan wangi min miliknya, beradu dengan bibir manis merah merona itu. Kap. Manis kenyal ia rasa. Walaupun caranya salah, tapi ini adalah kenikmatan yang sudah lama tak ia rasakan. Persetan dengan ego jika ia tidak menyukai gadis labil, nyatanya yang muda lebih menggoda semangat. Sementara itu Teta jika tidur seperti mati, apa yang dilakukan majikannya tak ia sadari, bahkan terusik pun. 11. Tidak sama sekali. Manis. Bibirnya ikut mengkilap karena terbasahi selaiva di bibir Teta. Kini, ia sesapi kembali benda kenyal milik Teta sampai kepuasan hadir. Cukup berlangsung lama, tetapi segera ia sudahi sebelum gairah yang menguasai. Ia takut tak terkendalikan. Terima kasih Teta, maafkan saya. Keesokan pagi. Hari ini Teta bangun lebih awal, ia membiarkan majikannya yang masih pulas itu tertidur tanpa membangunnya. Teta merilekskan badannya dengan menghirup udara segar di balkon. Saat itu ia justru menangkap seseorang dengan badan kekar tanpa pakaian atasan tengah melakukan push-up di bawah sana. Matanya memandang, tetapi hatinya yang terpesona. Andres, sejauh ini aku sudah nyaman. Apa bisa ya bocah kayak aku ini, dapetin laki-laki dewasa kayak dia. Aku selalu merasa dihargai sama dia. Sosok kakak yang aku rasakan begitu kuat, bahkan perannya jauh lebih baik ketimbang abangku yang kayak Ik. Awal bertabrakan, saat itu Teta seperti membubuhkan hatinya pada pengawal tampan tersebut. Pertemuannya memang belum lama, tapi bagi Teta itu menciptakan pengalaman dan kenangan yang luar biasa. Aku gak akan pernah bosan bawain dia makan. Sudah puas dengan asupan pagi melihat para bodyguard olahraga, kini Teta beranjak untuk membersihkan diri hingga lanjut beralih dengan kegiatan dapur. Pagi, Mbak Yani, Mbak Sasa. Pagi. Aduh senangnya, abis kasih bapak jatah ya. Celetukan Sasa itu mendapat toyoran dari Yani, sedangkan Teta menanggapinya dengan cemberut. Sembarangan. Aku tuh ngerasa seneng aja. Kayak gak kerasa aku udah kerja 1 minggu di sini. Itu berarti kontrak kerja aku tinggal 1 bulan 3 minggu lagi. Cepet banget ya waktu. Kepala kau cepet, baru 1 minggu udah kayak 1 juta tahun, semprot Sasa. Wajahnya sangat datar. Memangnya kontrak kerja kamu sampai berapa tahun? Tanya Yani. 1 tahun aja, Mbak. Oh alah, kenapa gak selamanya aja? Ujar Yani. Bosen Mbak,
Tiap hari lihatnya kalian lagi, kalau enggak, si bapak yang nyebelin itu. Aku tuh kepengen lanjut sekolah lagi nanti. Yani dan Sasa memutar matanya, seakan jengah. Iya sih, kita juga jadi ikutan stres ada kamu di sini. Nanti gak ada aku sepi loh. Kamu ngapain aja semalam sama bapak? Tiba-tiba pertanyaan itu terlontar dari mulut Yani. 12. Cuma pelukan. Dengan polosnya Teta mengungkapkan apa yang terjadi semalam kepada mereka. Sontak, wajah keduanya tampak kaget. Gak mungkin, kalian udah 2 kali lo tidur berdua. Sasa tampak mengintimidasi dengan tatapan sinisme. Lo, kalian tahu kalau kemarin Pak Etan tidur di kamar Cia sama aku? Tanya Teta dengan ekspresi terkejut. Ya, karena aku yang antar laptop ke kamar. Balas Yani. Belakangan ini kita juga heran sama sikap Pak Etan. Sepertinya dia suka sama kamu, Teta. Hili masa iya, Mbak? Aku ngerasa dia biasa-biasa aja kok. Kamu belum pernah sih lihat dia marah, sahut Sasa. Memangnya kenapa? Tanya Teta. Jangan sekali-kali buat dia marah. Pak Etan memang cenderung cuek, tidak peduli, lebih suka diam, tapi sekalinya dia marah, mungkin kamu akan kaget, sahut Yani.